Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Selamat Hari Raya Lebaran Imlek. Kung Heva Joy, Sanin Failo, Sandai Kinhong. Selamat Hari Raya Cina buat kakak-kakak yang merayakan. Semoga di tahun ini kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, semangat kita menyertai kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan melanjutkan cerita dari novel Janji Sang CEO. Di cerita sebelumnya, Alicia diajak sama Dilan untuk menghadiri sebuah pesta. Tetapi di sini Dilan merasa dia tidak suka ya, banyak sekali yang memperhatikan kecantikan Alicia. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kebetulan Dilan mendengar ucapan mereka ini, lalu dengan dingin dia menatap ke arah si pemilik suara tersebut. Sejauh pandangan mata yang bisa dicapai, dia melihat beberapa orang itu menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Mereka semua bisa meremehkan dan mengejek Alicia sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak punya nyali untuk berurusan dengan Dilan. Dengan dingin, Dilan menarik kembali pandangannya dan membawa Alicia ke dalam ruangan. Alicia juga mendengar percakapan mereka dan bertanya dengan penasaran, "Sebenarnya ini pesta macam apa?" Konferensi elit nasional, para elit dari industri besar di Cina, dan nantinya orang-orang di puncak industri keuangan akan hadir semua. Ini termasuk orang-orang dari lingkaran detektif dan polisi. Nanti aku akan memperkenalkan mereka semua kepadamu. Jika kau memerlukan sesuatu, kau dapat meminta bantuan mereka. Tentu saja, yang paling penting bukanlah orang-orang ini, tetapi seseorang bernama Carlos Massimo. Carlos Massimo? Siapa dia? Dilan menjawab, CEO Genome Corps. Dia adalah penggila catur dan kebetulan keterampilan catur mamamu juga sangat bagus. Menurut penyelidikanku, dia adalah teman lama mamamu dan kemungkinan besar dia mengenal ayah kandungmu. Mata Alicia langsung melebar. Ternyata Dilan mengajaknya ke pesta ini bukan demi dirinya sendiri, tetap demi Alicia. Hati Alicia tersentuh, dia membuka bibirnya dan berkata, "Terima kasih, aku mendapati bahwa aku tidak bisa tidak mengucapkan terima kasih kepadamu. Kau telah banyak membantuku." Dilan tertawa, "Memangnya bantuanmu kepada aku tidak banyak?" Alicia tertawa lalu bertanya, "Mengapa para elit ini ingin bermain catur? Dan berapa lusin orang nanti yang harus meninggalkan lokasi?" Dilan menjawab, "Pendiri pertemuan elit yang pertama adalah Tuan Stanley Davidson. Dia adalah pemimpin di dunia catur domestik. Oleh karena itu, di setiap acara pertemuan ini ada tradisi kompetisi catur yang harus dimainkan terlebih dahulu." Dilan juga menambahkan, "Tetapi kau tak usah khawatir, aku sudah memberitahukan kepada mereka bahwa kau bukan anggota klub elit, tetapi pendamping wanita yang datang bersamaku. Kau tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi catur tersebut." Alicia langsung tercengang. "Stanley Davidson? Apakah si Pak Tua? Stanley Davidson yang itu?" Alicia sangat berbakat dalam permainan catur
Saat dia mengikuti kompetisi di luar negeri, dia mengalahkan si Pak Tua Stanley itu. Sejak itu Pak Tua ini selalu memintanya untuk mengajarinya. Si Pak Tua ini bahkan memanggil dia sebagai master sehingga dengan tak berdaya menerimanya sebagai muridnya. Tetapi ternyata Stanley, si Pak Tua ini adalah pemimpin dalam dunia catur domestik. Kebetulan sekali. Tetapi setelah bertahun-tahun Alicia tidak tahu apakah keterampilan catur si Pak Tua telah semakin meningkat. Tiba-tiba saja Alicia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Dylan, "Kalau begitu, tolong kau beritahu mereka lagi. Aku pikir aku juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pertandingan dengan sistem penyisian ini sangat menarik." Dylan dengan terkejut mengangkat alisnya dan melihat mata Alicia yang hampir bersinar lalu bertanya, "Kau tahu cara bermain catur?" "Sedikit." Dylan terdiam. Waktu melakukan akupuntur dan peretasan di gedung yang terjadi ledakan itu juga, Alicia mengatakan hanya mengerti sedikit. Jadi dia percaya ketika Alicia mengatakan hanya mengerti sedikit, itu berarti dia sangat hebat. "Oke, kalau kau ingin ikut bermain, maka aku akan pergi untuk memberitahu kepada mereka. Kau tunggu aku di sini sambil memakan kue-kue yang disediakan. Jangan kemana-mana." "Oke." Alicia menyunggingkan bibirnya membentuk senyum yang menawan sehingga membuat Dylan sedikit terpesona dengannya. Dylan mengira dia selalu bisa berkonsentrasi dengan baik, tetapi entah mengapa di depan Alicia dia selalu dikalahkan. Lebih baik dia mengurangi tatapannya ke Alicia. Dengan cepat Dylan mengalihkan pandangannya dan melangkah seringan angin dengan kakinya. Setelah Dylan pergi, ada banyak orang yang datang untuk menyapa Alicia. Tak lama kemudian tangan Alicia penuh dengan tumpukan kartu nama. Secara khusus Alicia memperhatikan CEO Genome Corps dan mendapati bahwa si Pak Tua yang pendiam ini tidak pernah menyapa siapapun sejak awal hingga akhir. Ada beberapa yang pergi untuk menyapa si Pak Tua itu. Tetapi si Pak Tua hanya berkata sepatah dua kata-kata dengan santai lalu meninggalkan mereka. Itu sebabnya mengapa Dylan tidak mengajaknya untuk pergi menyapanya. Daripada pergi menyapanya lebih dulu, lebih baik menyapanya saat sang CEO Genome Corps datang menyapanya. Hanya saja Alicia tidak tahu bagaimana keterampilan orang-orang yang pandai bermain catur di sini. Apakah dia bisa mencuri perhatian dari si Pak Tua itu? Saat Alicia sedang berkecamuk dalam pikirannya, tiba-tiba ada beberapa wanita yang mengenakan pakaian indah datang ke arahnya dengan sampanye di tangan mereka. Seorang gadis yang mengenakan gaun malam berwarna kuning gading lebih dulu menyapanya. "Nona Diaz, lama tak bertemu. Apakah kau masih ingat denganku?" Alicia menatapnya dan tidak terbesit kesan apapun di benaknya. Dengan sopan Alicia meminta maaf kemudian bertanya, "Aku baru saja pulang ke Kyoto dan tidak mengenal terlalu banyak orang. Izinkan aku bertanya, siapakah Anda?" Gadis itu mengangkat dagunya dengan bangga untuk memperlihatkan kalung berlian Swarovski termahal di lehernya. Dan Alicia mendengar gadis itu bernama, "Namaku Eugene Spencer. Xavier adalah sepupuku. Aku pernah melihatmu di pesta ulang tahun Marsa." Alicia tercengang. Ternyata dia adalah sepupunya Xavier. Kalau begitu adalah kalangan sendiri. Sudut mulut Alicia tersenyum dan ketika Eugene berkata dengan nada mengejek, "Ternyata benar, kata orang,
bahwa orang itu mengandalkan pakaian agar terlihat cantik. Waktu aku melihatmu di rumah keluarga Sebastian, kau masih terlihat seperti pengemis dan seluruh tubuhmu juga sangat bau. Tetapi kali ini saat aku melihat kau mengenakan pakaian yang indah, itu benar-benar penampilan yang berbeda. Hanya saja aku tidak tahu apakah kau sudah cukup bersih karena kau telah tinggal di desa bertahun-tahun. Apakah jangan-jangan sel darahmu juga ikut bau? Senyum di mulut Alicia langsung memudar. Dengan dingin Alicia menjawab, "Aku tidak memiliki kesan apapun tentang Nona Eugene waktu itu. Tetapi kali ini aku melihat kau mengenakan kalung dengan berlian yang seukuran telur merpati. Penampilanmu juga benar-benar berbeda. Lain kali aku pasti akan mengingatmu, Nona telur merpati." Wajah Eugene langsung memerah karena marah. "Diam, kau kira kau sedang berbicara dengan siapa? Aku ini anggota keluarga Spencer." Sahabat-sahabat Eugene yang ada di sebelahnya juga ikut membela Eugene. Ternyata memang benar, seorang gadis liar dari pedesaan yang sama sekali tidak berpendidikan. Itu benar, sebentar lagi akan ada pertandingan catur dengan sistem penyisian. Jika kau tak ingin ditendang keluar, lebih baik kau keluar dulu secepatnya. Eugene yang mendengarkan para sahabatnya membela dan membantunya menghina Alicia, akhirnya suasana hatinya menjadi lebih baik. Dia sedang menunggu-nunggu Alicia ditendang keluar. Memangnya kenapa kalau dia adalah pendamping wanita Dylan? Sudah menjadi tradisi bagi para elit selama bertahun-tahun, jika ada pemain yang permainan caturnya tidak baik, maka meskipun dia adalah pendamping wanita Dylan juga tetap akan dikeluarkan. Pada saat itu, dia hanya akan menunggu dan melihat Alicia pergi dengan malu dan tak punya martabat untuk tinggal di Kyoto lagi. Membayangkan akan hal ini, ekspresi Eugene berubah menjadi ramah dan berkata, "Kalian semua jangan mengatakannya lagi. Tumbuh besar di pedesaan juga bukan keinginannya sendiri. Nanti kalian harus bermain catur dengannya. Ingat, jangan terlalu mendesaknya. Kalian harus mengalah sedikit agar dia tidak kalah dengan mengenaskan." Sahabat-sahabatnya itu saling tertawa dan berkata, "Aku juga ingin mengalah untuknya. Tetapi jika nama-nama caturnya saja dia tidak tahu dan juga tidak tahu bagaimana cara meletakkannya di papan catur, lalu bagaimana caranya kami bisa mengalah untuknya meskipun kami rela?" Alicia merasa ini sangat lucu. Dia khawatir orang-orang ini bahkan jika digabungkan semua juga belum tentu bisa mengalahkannya. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk merapikan rambut dan poninya sambil berkata dengan ringan, "Sepertinya beberapa orang dari kalian pandai bermain catur. Kalau begitu, sampai jumpa di papan catur nanti." Begitu dia selesai berbicara, Dylan sudah kembali. Dia melihat Alicia yang dikelilingi oleh sekelompok orang segera bergegas. Tanpa dia sadari, Dylan langsung melindungi Alicia dengan berdiri di depannya. Matanya yang dingin menyapu ke sekelompok orang tersebut. Beberapa wanita itu merasakan punggungnya bergidik dan mereka semua langsung terdiam seperti terong yang membeku. Eugene yang mengandalkan statusnya sebagai sepupu Xavier dengan berani menyapa, "Kak Dylan." Dia tahu bahwa Dylan dan Xavier adalah teman baik, jadi Dylan pasti akan menjaga image-nya. Tetapi tak disangka ternyata Dylan malah mengabaikannya seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya.
Eugene langsung menggigit bibir bawahnya erat-erat karena merasa malu, dan dia melihat Dylan menoleh lalu bertanya kepada Alicia, "Mereka menggertakmu?" Eugene melihat Dylan berbicara dengan sangat lembut kepada Alicia. Dia menggigit bibir bawahnya lebih keras hingga bibirnya menjadi putih kebiruan. Dia telah menyukai Dylan sejak kecil, tetapi dia tidak berani mengatakannya karena dia tidak dapat membayangkan siapa saja di seluruh kota Kyoto ini yang pantas disandingkan dengan Dylan. Jadi karena semua orang tidak bisa mendapatkannya, dia juga merasa lega. Tetapi sekarang saat dia melihat Dylan menunjukkan tatapan lembut kepada seorang gadis, sikap yang belum pernah dia tunjukkan kepada orang lain, mau tak mau hatinya merasa hancur. Ada semacam kebencian yang dengan perlahan menyebar dari ujung jarinya. Kedua tangannya mengepal dengan erat saat Alicia mendengar kata-kata Dylan yang begitu melindunginya. Entah mengapa, hatinya langsung merasa tersentuh. Alicia menggelengkan kepalanya dan sambil tersenyum berkata, "Tidak, mereka tidak menggertak aku. Mereka semua sedang mengobrol denganku tentang masalah catur." Begitu. Dylan mengangguk dan tidak lagi menatap Eugene dan yang lainnya. Lalu dia berkata kepada Alicia, "Aku punya beberapa teman yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Ayo pergi." "Oke." Alicia mengangguk dan mengikuti Dylan melangkah. Begitu keduanya pergi, sahabat-sahabat Eugene langsung mengobrol dengan kasakusuk. "Ternyata Tuan Muda Torres menyukainya. Dia itu kan hanya seorang gadis desa. Apakah kecantikan itu segalanya? Aku benar-benar tidak mengerti. Tetapi memang tak bisa disangkal. Aku belum pernah melihat orang yang lebih cantik darinya. Bukankah mamanya itu adalah wanita paling cantik di kota Kyoto? Sepertinya dia mewarisi kecantikan mamanya. Hai, kalau saja aku bisa tampak cantik dari setengah kecantikannya saja, aku juga tidak akan kalah dari Rachel saat kompetisi kecantikan tahun lalu." Wajah Eugene semakin mengeruh saat dia mendengarkan semua obrolan mereka, dan akhirnya karena tidak tahan lagi, dia berseru, "Cukup, jangan dibicarakan lagi." Beberapa teman-temannya itu langsung terdiam ketakutan. Seingat mereka, Eugene tidak pernah berbicara dengan nada setinggi itu. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah sahabat-sahabatnya. Setelah saling menatap, akhirnya di dalam hati mereka semua mengerti akan hal itu. Eugene cemburu. Setelah menebak perasaan Eugene itu, lalu beberapa orang tertawa datar. Mereka tidak lagi berani memuji kecantikan Alicia. Sebaliknya mereka langsung membalikkan ucapan mereka dengan berkata, "Alicia itu memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia pasti akan keluar dari sini begitu permainan catur selesai." "Itu benar, Eugene. Setelahnya, kita tidak perlu melihat wanita yang menyebalkan itu lagi. Jika membayangkan hal ini, aku merasa seperti merindukan gayanya yang sombong itu lagi. Jika dalam pertandingan pertama, lawannya adalah Eugene, pasti celaka dia. Guru catur Eugene adalah si Pak Tua Stanley, pendiri klub elit. Jangan sampai Alicia disekak met olehnya setelah berjalan 2 langkah. Tentu saja aku lihat dari semua yang ada di sini, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Eugene kita hanya Tuan Gerald dan Dylan saja yang menjadi juara kompetisi nasional tahun lalu. Jika Alicia dibandingkan dengan Eugene,
Ini benar-benar telah meremehkan Eugene rasanya. Ketika Eugene mendengar percakapan mereka ini, dengan perlahan embun beku di wajahnya pun mencair dan dia tersenyum kembali. Dalam pertemuan elit tahunan ini, tujuannya adalah untuk mengalahkan Dylan dan mencuri perhatian Dylan kepadanya. Sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Dylan setiap kali, karena pada akhirnya dia selalu kalah dari Tuan Geral. Tahun lalu dia telah berlatih dengan keras selama setahun, jadi tahun ini dia harus mendapatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Tuan Geral agar bisa bertanding dengan Dylan. Pikiran Eugene dengan perlahan menjadi tenang kembali. Dia tidak boleh terganggu hanya karena Alicia. Alicia adalah umpannya saja, lawannya yang sebenarnya adalah Tuan Geral. Setelah memikirkan akan hal ini, Eugene memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia lelah. Kemudian dia pergi ke balkon yang sepi dan diam-diam menonton video kompetisi terbuka Tuan Geral tahun lalu. Jika kau mengenali dirimu dan musuhmu dengan baik, kau pasti akan menang dalam 100 pertandingan.